berjuang menyesal. Nyaman gak bosan. Ini penting juga. Dan itu kita bersatu dalam doa. Doa yang baik dengan mengingat Kristus, mengingat Tuhan. Terlebih dari ini, mendapatkan yang baik Tuhan. Dan kami bersama lamanya kasih segala terjadi. Sukses ini dijadikan sebentar mengadakan hadirat-Mu, merendahkan hati kami, tolong ini kesalahan dan dosa, kita melakukan keputusan aku, akan melakukan tidak mengaku Tuhan, dengan Tuhan mau dan sanggup, menentukan demi Tuhan, menjadi seperti Tuhan, dengan prioritaskan Tuhan, ini temukan kembali Tuhan oleh Sang Pelihara kami Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kami, Roh Kudus yang menolong kami. Kami juga boleh belajar dengan cepat Tuhan. Cepat kepada Engkau untuk mengenal pribadi-Mu lebih lagi. Kami belajar melakukan kehendak-Mu Tuhan. Di nama Yesus, saat ini juga akan setiap hati, kesombongan, penyakit, alasan, dalam tubuh, demi nama Yesus kebebalan, demi nama Yesus, tuang-tuang pukul, engkau akan menentukan demi nama Yesus. Di Roh Kudus-Mu yang memimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kita berdoa, kami bersyukur, ya amin. Halo, Kadek Karya Sastra. Karena saya Ridwan ya ada teman kita ya. Boy, dia angkat membantu kita.
Sangat amat baik di sepanjang hidup kami, Tuhan. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Tolong aku besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Tolong aku besar setia-Mu, besar setia, besar setia-Mu. Betapa kami bersyukur Tuhan buat segala yang Kami perbuat. Tuhanku Allah menjagaku, aku ku bimbang Yesus peliharaku.
Roh Kudus hiburku, satu jemaat yang memberkati hidup. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kasih dan setiamu, segala yang kau lakukan di dalam hidup kami. Roh Kudus hidupku, Aku Sang Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Oh, terima kasih karena dapat melimpah. Tiada lagi kata yang perlu untuk kami menggambarkan apa yang Bapa berbuat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, sementara juga kami akan mendengarkan dan membaca firman-Mu, biarlah firman-Mu dapat membuat hati kami lebih lagi satu. Biarlah kami tidak lagi seperti bangsa Israel yang sudah melihat segala mujizat, yang sudah mendengar segala firman-Mu, yang sudah mendapatkan tapi mereka tidak mau. Biarlah kami tidak mau Tuhan menjadi seperti mereka, tapi kami mau belajar seperti Bapa, seperti Abraham, seperti Musa, Engkau sendiri melaksanakan menjadi sama seperti manusia, bahkan dan juga menjadi baik. Jadikan Tuhan di nama Yesus katakan yang sombong, yang kebal, yang besar untuk
ini namanya hancurkan cenderungan orang yang dekat dengan Tuhan. Biarlah satu dan kita Roh Roh Kudus yang memimpin setiap ada persekutuan kami yang lebih dekat dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai, welcome. Bisa, welcome. Oh, itu bangunan dia guys. Oh. Haleluya. Kita buka untuk pergian nama ada 25. Yesaya paling ke 4, 5, dan 6. Perjanjian baru kita buka dari Galatia pasal Yesaya pasal 3 Yesaya pasal yang ketiga 4 dan 5. Yesaya pasal 4 ini. Yesaya pasal yang keempat. Pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu dilepaskan oleh nama kami. Ambillah aib yang ada bersama. Hanya tahu konteksnya karena judulnya hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang mengikat sampai. Lalu selanjutnya di ayat kedua judulnya Yerusalem disucikan dan dilindungi. Pada waktu itu tunas yang disembuhkan Tuhan akan menjadi permainan dan kemuliaan dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput dan orang yang tertinggal dia dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putih Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan membakar, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal api serta sinar matahari yang menyalanya pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai kudus dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan kesembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Jadi konteksnya sebelumnya di pasal yang ketiga kan Tuhan menghukum orang yang menyesatkan bangsa Israel. Dalam arti kata Tuhan menghukum segala pengajaran yang menyimpang dari menyembah Tuhan dalam konteks masa itu, yaitu
orang-orang lain yang menyesatkan bangsa Israel untuk mengajak mereka menyembah kepada pagan atau Allah lain. Nah, setelah Tuhan tanda kutip menghukum orang itu tanda kutip menghukum orang-orang itu, lalu bangsa Israel disucikan lagi, dikuduskan lagi dalam arti kata. Pastinya bangsa Israel kembali kepada jalan yang menyimpang, mereka bertobat, mereka kembali menyembah Tuhan, lalu dikuduskan lagi. Ini relevan ya, khususnya buat saya karena dia yang ke belakang. Saya lebih memprioritaskan kepada hal lain dan itu masuk yang berat daripada itu, yang berat daripada kita termasuk kalian investasi berapa atau jangan kita sudah menjadi pada Tuhan, sehingga Tuhan dengan kepribadiannya yang penuh kasih dalam itu adil dan benar, sehingga dia mampu dan mau untuk mengampuni kita, untuk menyembuhkan kembali, untuk membangkitkan kita, untuk memulihkan keadaan kita, sehingga kita pun memperoleh damai sejahtera kembali. Pulau Herman Emir ini. Dan jadi kita mengucap syukur bahwa setelah kita kembali ke dalam tangan Tuhan, pastinya perlindungan Tuhan mengajar kita. Ya, dalam konteks Israel, Tuhan memberikan Tuhan awan dan tiang api. Kalau dalam konteks hidup kita sekarang, sepanjang kita tidak ragu-ragu dan terus percaya akan pertolongan Tuhan, maka perlindungan kita atas segala keadaan yang mungkin kita hadapi, Tuhan pasti akan menolong. Ingat, sepanjang kita tidak bimbang, tidak ragu dan percaya Tuhan, perlindungan Tuhan pasti selalu ada pada dan kesangkat hidup. Lanjut pasal 5 dari kitab Yesaya, nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggur. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang hidup. Ia mencangkungnya dan membuang batu-batu dan menanamnya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat bersama. Lalu dinantinya supaya kebun ini menghasilkan buah yang baru, tapi yang dihasilkannya ialah buah anggur di asap. Maka sekarang penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggur itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggur itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkan hanya buah anggur yang asal? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar dirinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanggar temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak diranting dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putih malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atas. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda ialah taman-tanaman kebenaran dinantinya keadilan.
tetapi hanya ada kelaliman. Bukan punya kebenaran, tetapi hanya ada kebohongan. Oke, sebelum lanjut, ini kalau dalam konteks bangsa Israel pada zaman Nabi Yesaya, jadi bangsa Israel itu masih dengan keras kepalanya, masih dengan tegar tengkuknya, sehingga Tuhan pun lemah sabar, sehingga dia akhirnya tanda kutip menyerah pada bangsa Israel. Kalau dalam konteks hidup kita sekarang, contoh kita punya bagaimana lawan jenis, dan kita menjadi orang yang keras kepala, kita menjadi orang yang tegar tengkuk, kita menjadi orang yang sombong, kita merasa kita lebih pintar dari pasangan kita merasa kita lebih kuat dari pasangan kita, sehingga pasangan kita itu walaupun dia sangat amat mengasihi kita, dia sudah menegur kita, dia sudah melakukan apa yang dia bisa, akhirnya dia pasrah dan dia mendiamkan. Kalau menurut saya, daripada saya ditegur, saya diberitahu, saya dinasihati, lalu dibandingkan dengan saya didiamkan, lebih menyakitkan kita didiamkan oleh orang yang mengasihi kita. Kenapa? Karena dia sudah menyerah atas kita, karena dia sudah tidak punya ekspektasi lagi maupun harapan terhadap kita. Kita belajar daripada bangsa Israel, kita juga belajar masih mending Tuhan, masih mending Roh Kudus menegur, masih mending Roh Kudus masih memberitahukan kepada saya di jalan Tuhan atau Roh Kudus mendiamkan saya. Itu lebih sangat menyakitkan, karena kita sudah tidak diperhatikan lagi, kita sudah tidak dikasihi lagi. Makanya jangan sampai kita seperti bangsa Israel yang aktif tak aktif, yang masuk keluar kuping kiri keluar kuping kanan, tetapi kita belajar untuk mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus dan belajar. Lanjut ke ayat 8 dari kitab Yesaya pasal 5, peringatan tentang saudagar berusaha. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan kekal ladang tiada, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain, dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Di telingaku terdengar firman Tuhan Allah, sesungguhnya rumah akan menjadi sepi, rumah yang besar dan baik tidak akan ada penghuni. Sebab kebun anggur yang luasnya keluar dengan bagus akan menghasilkan hanya satu bat anggur, dan satu homer benih akan menghasilkan hanya satu kasa gandum. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras, dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Tetapi dalam gambar sorban yang suling serta anggur terdapat dalam perjamuan mereka, tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya, dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan, sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan, dan khalayak ramai akan menderita kehausan. Sebab itu dunia orang mati akan membuka keroncong dan lapang-lapang, dan akan mengangkatkan mulutnya lebar-lebar dengan tiada terhingga, sehingga lenyap ke dalamnya segala kesemarakan dan keramaian Yerusalem, segala kegaduhannya, dan orang-orang yang bersukaria di kota itu. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan, ya orang-orang sombong akan direndahkan.
Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilan. Dan Allah yang maha kudus akan menyatakan keputusannya dalam kebenaran. Maka domba-domba akan makan rumput itu seperti di padang sendiri. Dan kambing-kambing akan mencari makan dalam keruntuhan gedung-gedung orang kaya. Celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan dan dosa, seperti tali gerobak yang berkata, baiklah Allah lepas dan cepat-cepat melakukan tindakannya sebagai tali, dan baiklah keputusan yang maha kudus Allah Israel datang mendekat supaya kita taat. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah kampus menjadi manis dan manis menjadi pahit. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang mengangkat dirinya pintar. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan suara dalam mencampur minuman keras, yang membenarkan orang fasik karena suap, dan yang memungkiri hak orang benar. Sebab itu seperti lidah api memakan keramik, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api. Demikianlah akar-akar mereka akan jadi busuk, dan untungnya akan berterbangan seperti api. Oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang maha kudus Allah. Nah, kalau di dalam konteks Nabi Yesaya, ini adalah kebutuhan untuk bangsa Israel yang masih tidak untuk atau sombong. Karena kesombongan dari bangsa Israel sehingga mereka jajah oleh Babel dan diizinkan Tuhan karena cukup dibuang dalam pembuangan Babel. Kalau dalam konteks hidup kita yang sebelum tadi, kita belajar supaya jangan kita tinggi hati, supaya kita jangan sombong, karena kalau kita telah mengikuti ini, telah dikatakan bahwa segala sesuatunya itu dari Tuhan. Tidak ada sekecil setitik pun dari usaha kita yang membuat kita bisa memecahkan diri. Lalu setelah kita baca dan setelah kita dengar, Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan ada yang namanya tidak adilan, ada yang namanya kebenaran itu dipermainkan. Tuhan tidak akan membiarkan. Contoh case yang ada di Indonesia bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan adanya ketidakadilan dan ketidakbenaran. Sekarang kan marak pemberitaan tentang akun suku apa yang tindak semena-mena sekitar tahun 2008 sampai 2014 atau 2017 kalau saya nggak salah. Teman-teman juga bisa cari keterkaitan dengan upayanya oknum tersebut masuk sehingga konstitusi dan undang-undang itu dipermainkan oknum tersebut hingga dia masuk sebagai wakil presiden. Dan ternyata oleh karena pemilihan Tuhan, seperti yang saya bilang, Tuhan tidak pernah menyampaikan ketidakadilan dan ketidakbenaran sehingga Tuhan singkatkanlah ternyata karakternya, tugasnya, moralnya kelihatan dari apa yang dia upload di publik di akun-akunnya. Makanya di dalam doa saya selalu bilang, biarlah untuk pemimpin kita punya track record rendah,
track record yang jelas, transparansi, kinerja yang baik dan benar, moral, etika, selalu saya doakan. Nah, kita juga doakan juga apakah kelanjutannya akan ditindaklanjuti atau bagaimana yang terjadi. Dan sebenarnya kalau memang itu sudah murni ketahuan memang akun dia, kelanjutannya sebagai wakil presiden kemungkinan akan dibatalkan. Nah, yang ribet berarti dari wakil presiden selanjutnya itu bagaimana? Pasti juga akan banyak kegiatan politik yang menaungi hal tersebut. Nanti kita doakan supaya kalau misalnya memang itu dipastikan fakta dan kebenaran, bisa dijatuhi hukum sesuai apa yang dia lakukan. Juga misalnya memang kalau wakil presiden yang diganti, ya biarlah aman damai sejahtera, pilihan yang benar-benar dipilih Tuhan itu terjadi di Indonesia agar Indonesia Emas 2045 segera terjadi dan dapat dilaksanakan. Kita lanjut ke ayat 25 dari kitab Yesaya pasal yang kelima. Bangsa asing sebagai alat murka Tuhan, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya, diacungkannya tangannya terhadap mereka dan dipikulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar dan mayat-mayat mereka akan berkotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya tidak acung. Ia akan mengabaikan panti-panti kepada bangsa yang dari jauh dan akan bersulit memanggil mereka dari ujung bumi. Sesungguhnya mereka akan datang dengan segera, dengan cepat. Tiada yang lelah dan tiada yang tersandung di antaranya. Mereka tidak terlewat dan tidak tertidur, tidak terlepas dekat pinggangnya dan tali kasutnya tidak terputus. Anak panah ditajamkan dan segala busurnya dilentur. Kuku rodanya keras seperti batu api dan roda keretanya seperti puting beliung. Aungnya seperti singa betina, mereka meraung seperti singa muda. Mereka meraung dan menangkap mangsanya, membawanya lari dan tidak ada yang melepaskan. Pada hari itu mereka akan diliputi oleh suara seperti suara laut menderu. Jika orang memandang ke bumi, sesungguhnya ada gelap yang menyesatkan dan terang menjadi gelap oleh awan. Nah, ini maksudnya kembali Tuhan mengingatkan kita kalau di dalam konteks di zaman Nabi Yesaya, Tuhan mengingatkan kepada Nabi Yesaya bahwa ini loh, kamu itu dibuang sebagai karena kelakuan bangsamu sendiri yang tegak tengkuk, yang keras hati, yang sombong. Ya, ini menjadi pelajaran bagi kami, ini menjadi pengalaman bagi kamu untuk jangan mengandalkan dirimu sendiri, andalkan aku. Ingatlah akan kasih dan kebaikanku yang dari awal kamu dikeluarkan dari bangsa Mesir, perbudakan yang telah lama kamu alami, sehingga kamu dapat beribadah sampai sekarang kepadaku. Nah, konteks dalam hidup kita, biarlah kita juga menyadari, terlebih menyadari 10 hari yang lalu saya tidak peduli, lalu Tuhan masih amat baik. Tuhan tidak memberikan teguran seperti bangsa Israel,
maka daripada itu saya lebih bersyukur saya tidak diberikan teguran yang nyata-nyata oleh Tuhan, dan masih diingatkan oleh firman Tuhan seperti itu. Terkadang juga di dalam hidup kita Tuhan memperkenankan kita menghadapi keadaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Kemarin kita dengar Rasul Paulus pun bilang, aku sudah berdoa kepada Tuhan 3 kali memohon supaya diri dalam daging ini Tuhan angkat, tapi Tuhan bilang, memang aku perkenankan diri itu ada di dalam dagingmu, supaya dalam kelemahanku nyatalah kekuatanku. Nah, hal ini juga konteksnya sama, di mana terkadang Tuhan memperkenankan kita melalui keadaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita untuk melihat apakah kita sanggup di hadapan Tuhan, apakah karena berkat saja kita mengikuti Tuhan. Ahmad Dhani bilang dalam lagu, kita bermurah, tak pernah ada maksudkan kita dalam lagu itu, dalam lirik itu kita mengerti, kalau surga neraka nggak ada, masih nggak kita mengerti, masih nggak kita percaya sepenuhnya. Saya juga melihat jauh-jauh sama saya, mungkin karena faktor umur jadi saksinya susah berkuat, dan udah bertahun-tahun kita doakan, kita doakan, belum sembuh juga, akhirnya coba hukum yang ini kita yang dibaca, sejauh yang kita baca, Rasul Paulus aja dalam kelemahannya kita Tuhan kita percaya aja, jangan sekali-kali kita meragukan dengan Tuhan. Kemarin kan sebenarnya hari ketiga sebelumnya kan saat teduh cuma rekornya itu horor, baik di TikToknya maupun di audionya, jadi kita nggak bisa upload di Spotify maupun di YouTube. Entah itu memang kerjaan itu atau hanya horor aja. Tetapi di dalam saat teduh tersebut saya berbicara bahwa saya pernah menonton mantan pengikut vegetarian itu untuk itu. Jadi dia berkata gini, sebenarnya orang Kristen yang bisa disantet, diteluk, digenggam atau dimanipulasi lah hanya 20%. Menurut dia bukan karena iman orang Kristen lemah, bukan karena orang Kristen lemah, tetapi dia punya dasar begitu. Karena manusia sudah berbuat dosa sehingga tubuh, jiwa, dan roh manusia tersebut mengalami maut. Maut dalam arti kata nanti kita akan meninggal dan mengalami kematian. Lalu jiwa dan roh kita juga akan mengalami kematian yang abadi. Nah, setelah kita diselamatkan, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh dan jiwa kita itu diselamatkan karena
ada Roh Kudus yang masuk ke dalam kita, dan juga sudah ada materai dari Roh Kudus dan materai dari Yesus yang menebus roh dan jiwa kita. Nah, tetapi masih ada kematian maut yang menempel di tubuh kita. Maka mantan mengikut Luciferian itu menuntut logika bisa, karena kan kita manusia terdiri dari tubuh, jiwa dan roh, dan memang tiga-tiganya harus selamat ya. Setelah itu, karena maut itu menempel di dalam tubuh kita, sehingga kalau orang yang di luar Yesus atau tidak menghidupi atau tidak dipimpin oleh Roh Kudus akan dengan cepat bisa ditampilkan, bisa dikeluarkan di berbagai. Tapi satu kunci orang Kristen mendeklarasikan itu bisa disampai di seluruh berbagai macam itu jika kita meragukan sedikit pun kita meragukan Tuhan. Nah, itulah wujud kita sebagai orang Kristen bisa disampai. Bukan dalam hal besar menyangkal Tuhan Yesus atau menyangkal Roh Kudus ya. Dalam hal kecil, ketika kita menghadapi masalah, kita tidak berkata Tuhan itu baik, kita mengeluh kepada Tuhan, itu sudah merupakan hal yang meragukan Tuhan, hal yang menyangkal bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu penuh dengan kuasa, bahwa kasih setianya untuk selamanya, bahwa Ia dapat menolong kita. Keraguan sekecil itu pun sama dengan menangkap Tuhan. Makanya Tuhan memperumpamakan iman itu hanya sekecil biji sesawi saja, hanya bisa menembak gunung. Demikian juga keraguan sekecil biji sesawi saja, kamu itu menangkal Tuhan dan perlindungan Tuhan atas kamu, atas kita semua bisa hilang. Hanya kita belajar supaya kita jangan sekali-kali meragukan apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Sampai ayat yang ke teman-teman. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi baik itu. Tes dulu ya ini. Kejadian kemarin teman-teman ini. Kita berusaha teman-teman saya mendapatkan bilangan dalam tahun maksudnya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi baik itu. Para serafim berdiri sebelah atasnya, masing-masing sayap. Dua sayap dipakai untuk menutupi mata mereka, dua sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka,
dari seorang kepada orang sulit suatu yang sementara seluruh bumi penuh semuanya maka bergoyanglah alam hendak itu disebabkan para orang yang beriman dan benar itu bertemu dengan lalu kata seolah aku saja dan aku seorang yang aku tidur tinggal di tengah-tengah bangsa yang lagi tidur dan masa setelah melihat dan ya Tuhan salah tetapi seorang dari saudara itu terbang mendapatkan aku di tangan ada bara yang diambil dengan tepuk dari atas yang menentukannya kepada mulutku serta berkata lihat ini telah mungkin hidup atas kesalahan telah dihapus dan dosa telah dihapus. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan diutus dan siapakah yang mau pergi ke aku? Maka aku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman, pergilah dan katakanlah kepada bangsa, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti. Jangan lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap. Jangan buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinga berat dan buatlah matanya melapa tertutup supaya jangan mereka mendengar dan mendengar dengan telinga dan mengerti dengan hatinya lalu berkata ya ini sembuh. Kemudian aku bertanya sampai berapa lama lalu jawab sampai kota-kota telah menang ini sepi tak ada lagi yang mendiami dan di rumah-rumah tak ada lagi manusia dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menunjukkan manusia jauh-jauh sehingga hasil seluruh negeri menjadi bangsa dan jika di situ masih tinggal sepuluh dari mereka maka harus sekali lagi dipisah binasa namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jauh-jauh yang kecil tinggal berdiri pada waktu ditebang dan dari sumber itulah akan keluar sungai yang itu. Ini maksudnya konteksnya bukan ini jahat kepada bangsa Israel, tetapi Tuhan memberikan pelajaran kepada bangsa Israel bahwa setiap dosa yang dilakukan bangsa Israel itu ada konsekuensinya. Bukan Tuhan sebagai Tuhan faktor itu menghukum bangsa Israel seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi kita jangan melakukan segala apa yang Tuhan berbuat kepada kita. Kita mencontoh daripada Nabi Yesaya baik setelah kita dengar tadi dan kita baca ketika Tuhan menyampaikan kepada bangsa Israel jangan memberitakan atau menjadi panggilan biarkanlah saja mereka berbuat apa yang mereka mampu. Kita lihat mana mereka yang benar-benar menyembah aku, mana mereka yang tidak. Nah, ketika mereka melakukan apa yang mereka mau dan terlihat mana mereka yang mengikuti, biarlah setelah itu baru kita tahu setelah itu kamu melakukan bagian untuk memutuskan. Maksudnya Tuhan seperti itu kepada Nabi. Kita belajar dari Nabi Yesaya, dia patuh dan taat pada perkataan Tuhan. Kan bisa saja di sini tadi yang harusnya mengeluh ya, tapi di ayat 10 ya, buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup ya.
10 dari kitab Yesaya pasal yang ke-6. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinga berat mendengar dan buatlah matanya mulut tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik. Itu kan seharusnya kalau kita sebagai manusia kan kita bertanya, kok begitu? Itu yang bukannya biar mereka bertaubat itu kita harus kasih tahu ya kebenarannya ya, sehingga mereka bisa mendengar dan supaya bisa melihat. Seharusnya kan manusia seperti itu ya. Tetapi kita belajar dari Nabi Yesaya, terkadang hal yang kita tidak mengerti ketika Tuhan membutuhkannya lewat petulis kepada kita patut minta saja, karena pasti rencana Tuhan tidak itu. Kita belajar dari Nabi Yesaya sehingga ini kan kelihatan dari pengenalannya akan Tuhan. Di ayat 2, kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, ya Tuhan, sampai kota-kotanya. Ada lagi yang diami dan karena tidak ada lagi manusia yang tangan begitu juga. Nah, kita belajar bahwa pengenalan Yesaya akan Tuhan itu tidak termasuk dalam, karena dengan beberapa perintah saja dia mengerti. Oh, Tuhan mau memberitakan kepada sudah saya takut karena pasti orang tidak buruk buat kita menjalankan. Nah, kita belajar dari Nabi Yesaya supaya kita belajar patuh dan taat meskipun kita tidak mengerti dalam jalannya Tuhan yang sudah Tuhan rencanakan. Lalu kita lanjut ke Galatia pasal yang ketiga. Judulnya dibenarkan oleh Tuhan. Hai orang-orang Galilea yang bodoh, siapakah yang telah menampakkan bukankah Yesus yang dibalik itu telah dilukiskan dengan terang di depannya? Hanya yang hendak diketahui dari Taurat. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya pada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang hakim di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami dan maka kamu sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya pada perbuatan itu? Secara itu juga Abraham kepada Allah, mana Allah memperhitungkan hal itu kepada kamu sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka adalah anak-anak Abraham. Dari kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah menggelarkan orang-orang juga Yahudi oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham oleh segala bangsa akan berkat. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman. Karena itu orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat beragam positif. Sebab pada tertuliskan, itulah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup, karena Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung
kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Sebelum lanjut, seperti saya dapat di sini, saya kembali ditegur dan disebutkan kembali lagi mengingat ya aman. Oleh karena iman oleh karena Indonesia dan diselamatkan oleh Tuhan, iman kita dosa oleh karena belas kasihan, oleh karena begitu besar kasihnya sehingga kita dipanggil kembali supaya tadinya bangsa yang seharusnya tidak selamat dicangkokkan sehingga kita selamatkan. Kita harus mengerti, kita harus bersyukur dan mengaplikasi bersyukur dan mengaplikasikan syukur kita melalui tindakan iman bersifat tadi ini yang menjadikan tindakan syukur kita. Lalu lanjut ke ayat ke-15 dan ke-23. Hukum Taurat apa yang saudara-saudara, baiklah kita gunakan suatu contoh dari hidup waria, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia tidak akan dibatalkan atau ditandingi oleh orang-orang itu. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunan, tidak dikatakan kepada keturunan seolah-olah dimaksud bangsa, tetapi hanya satu orang saudara, keturunan yaitu Kristus. Maksudnya ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh Taurat yang telah terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu boleh dibatalkan. Sebab kalau apa yang ditentukan Allah berasal daripada Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janji Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunannya dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan peraturan malaikat-malaikat ke dalam tangan orang penantara. Orang penantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangan hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sebuah tindak menghidupkan, maka kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kita justru telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan mereka yang percaya. Sebelum iman diciptakan, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan turun sampai itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kami semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kami semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kami semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji. Jadi melalui firman Tuhan ini, yang kita semakin bertambah ketika kita sudah dicangkokkan yang tadinya kita tidak mengenal Allah oleh karena penebusan Tuhan Yesus Kristus, sehingga tadinya yang kita seharusnya tidak mendapatkan berkat dari Abraham ketika dicangkokkan kita, sehingga kita menerima
berkat dari Allah. Oleh karena kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita telah dibaptis air dan dibaptiskan Roh Kudus. Dan kita sudah meninggalkan manusia lama kita, jangan pula lalu lintas ya. Jadi membantu kita kalau kita menuju kita berjalan hati-hati, jika itu kita berjalan cepat. Demikianlah Taurat sebagai panduan kita sebelum Tuhan Yesus datang. Contoh, misalnya negara Indonesia baru dibangun nih. Sebelum adanya kemerdekaan harus ada panduan-panduan dulu nih. Contoh panduannya itu kalau pemuda ada yang namanya sumpah pemuda. Kalau pertemuan ada yang namanya perjanjian. Sehingga hal itu dikumpulkan menjadi suatu panduan untuk kita baru merdeka Indonesia di tahun 1945. Demikianlah Taurat itu sebagai panduan kita. Makanya firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berusaha bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu untuk panduan kita supaya ini dosa loh, ini tidak loh, ini hal yang bisa kita lakukan, ini hal yang tidak bisa. Jadi kita mengerti mengapa Yesus mengatakan aku datang kepadamu bukan untuk mentiadakan hukum Taurat, tetapi untuk menyempurnakan Taurat. Taurat itu saat angkat saja kita dilengkapi oleh Roh Kudus untuk memampukan kita menjalankan hukum Taurat itu. Oke, kita berdoa untuk pelantikan daripada Pak Presiden, Pak Prabowo juga Bapak Presiden memastikan biarlah kehendak Tuhan menjadi, karena itu kan sudah kenyataannya sudah terbukti bahwa akun itu kan kita berdoa biarlah kehendak Tuhan menjadi. Kalau memang sesuai dengan hukum dan ketetapan, lalu prosesnya menjadi kotor sehingga tidak bisa lanjut. Kita berdoa supaya kandidat yang terbaik, yang lebih baik, prosesnya jelas, transparansi, beretika, bermoral yang baik, sehingga dapat membantu atau menolong Pak Prabowo sebagai presiden nantinya untuk membawa Indonesia arah yang lebih baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik di dalam nama Yesus, kita bersyukur Tuhan, kenapa hidup ini masih berikan kami hingga detik ini dan sampai sekarang lanjut menjabatkan kedua kali Tuhan. Terima kasih untuk penambahan menjelaskan penjelasan ini, bahwasannya mengenai tentang yang kami membawakan, kami tidak boleh sekali-kali pun meragukan bahwa yang tersebut dan ini. Kami juga belajar dengan Yesaya yang tidak dengan ragu sekalipun dan patuh sekalipun apa yang engkau katakan kepada kami di luar dari pengenalan itu pun karena menunjukkan betapa kami mengenal pribadinya, mengenal karakternya, dan kami percaya menjalani yang kau berbuat dalam hidup kami tidak dengan buta mengikuti diceritakan kami supaya lebih dalam belajar mengenai. Kami juga belajar kembali bahwa hukum Taurat dengan janji dari Tuhan juga dalam berjalan
sehingga kami tidak mengandalkan iman kami, tetapi kami tidak menjalankan Taurat, tetapi kami belajar kedua-duanya jalan. Seperti engkau pada waktu Musa difirmankan, engkau tetap menjalankan hukum Taurat dan juga engkau melengkapinya dengan mengajar. Sehingga kami juga boleh belajar untuk menjalankan firman Tuhan, menjalankan kehendak-Nya dalam hidup. Kami bersatu berdoa untuk kelanjutan daripada Pak Presiden dan juga Pak Wakil Presiden, Pak Prabowo, dan juga terkait dengan akun kekuatan yang ternyata mengampuni Gibran. Biarlah Engkau Tuhan yang mengatur segala sesuatunya sesuai dengan keadilan-Mu, sesuai dengan kebenaran-Mu, sehingga kita benar terbukti. Biarlah hukum dan keadilan memproses hal itu. Dan jika memang kehendaknya jadi kelanjutan itu tidak terjadi bagi Gibran, biarlah kami juga yang terbaik untuk Wakil Presiden selanjutnya dapat menolong, dapat membantu Pak Prabowo sebagai Presiden untuk menjadikan Indonesia semakin lebih baik. Track-record yang jelas, kinerja yang baik dan benar, etika dan moral yang diperlukan dengan baik dan benar bisa disampaikan dalam membentuk kabinet yang terpilih, DPR, MPR yang baru, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agama yang baru, kementerian departemen yang baru, semuanya memprioritaskan kepentingan rakyat. Segalanya bisa disampaikan. Kita akan beraktivitas, studi, berusaha, bekerja, dijadikan Tuhan. Semua apapun yang melakukan itu berhasil, dan dimanapun kami berada kami beruntung karena kami terus menerus belajar melakukan kehendak-Mu, patuh dan taat, belajar mengikuti bimbingan daripada Roh Kudus ini, dijadikan Tuhan di dalam hidup kami. Menyala Yesus dan api, kami katakan juga tiap-tiap manusia, iblis, setan, dan tulisan menyakit, kesombongan, kegagalan, demi hidup dan katakan Tuhan ini Roh Kudus yang memimpin hidup kami, dan juga nama-Mu dipermuliakan, supaya kami menjadi berkat bagi orang yang bisa. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa pada besok hari di jam 3 waktu Indonesia Barat. God bless you, Tuhan Yesus memberkati.